Part 2 Gandak yang ditulis oleh Om Ras. Yang ingin membacanya langsung bisa di Twitter beliau dan follow akun beliau juga. Yuk kita dengarkan ceritanya. Seminggu telah berlalu, kejadian aneh mulai terasa. Saat itu Yuni sedang berada di dapur dengan mengenakan baju tidur tipisnya. Tiba-tiba saja dia merasakan ada sentuhan yang mengelus-ngelus bagian paha dan terus naik mencapai dada. Rasanya aneh, tapi Yuni membiarkan saja. Saat ia memejamkan matanya, terasa jelas sekali hembusan nafas tepat berada di telinganya. Dan bayangan wajah Malik terlintas begitu saja di benaknya. Yuni kaget dan langsung mengucapkan istighfar. "Mama, tolong!" teriak histeris Aska dari dalam kamar. Seekor ular kobra besar dengan sisik hitam mengkilat terlihat di kasur Aska. Kepala ular itu sudah melebar dan bersiap-siap menyerang jika ada pergerakan dari mangsanya. Untungnya Aska pintar dan tak bergerak sama sekali. Yuni terbelalak kaget dan juga takut ketika melihat ular itu. Namun rasa takutnya terkalahkan dengan kekhawatiran akan keselamatan Aska. Perlahan-lahan Yuni langsung melemparkan selimut yang berhasil menutupi ular tersebut. Lalu dengan sigap ia mengangkat Aska dan membawanya keluar. Yuni mengunci pintu tersebut untuk mengurung si ular. Saat Adlan datang, Yuni langsung menceritakan tentang ular yang masuk ke kamar dan hampir membahayakan nyawa anak mereka tersebut. Dengan raut wajah tak percaya, Adlan lantas masuk ke dalam kamar untuk membuktikan perkataan istrinya. Yang ternyata di bawah selimut itu tak ada apa-apa. Adlan menatap Yuni dengan lekat. "Mana ularnya? Tidak ada apa-apa." "Tadi benar ada di bawah selimut itu. Ularnya besar sekali," ucap Yuni meyakinkan suaminya. "Tapi sekarang mana? Tidak ada apa-apa kan? Kalau ular sebesar itu tidak mungkin bisa keluar dari kamar ini, karena di sini sama sekali tidak ada celah yang bisa dimasuki ular. Di bawah ranjang pun kosong, di lemari juga tidak ada." "Lalu kemana perginya ular itu? Tadi kamu yang pertama melihat ular itu kan, Nak?" Aska hanya terdiam. Ia tak menanggapi pertanyaan dari ibunya yang membuat Yuni sedikit kesal. Malam semakin larut ketika tiba-tiba saja Yuni merasakan sakit yang teramat sangat di perutnya. Ia sudah bolak-balik ke WC, namun rasa sakit perutnya itu sama sekali tidak hilang. Saat ia sedang mengaduk gula dengan air hangat, Yuni mendengar suara benda jatuh atau dilempar yang menimbulkan suara sangat keras ketika mengenai atap rumahnya. Yuni yang kaget dan sedikit ketakutan langsung berlari ke arah kamar dan meninggalkan air gula yang baru saja ia buat. Di dalam kamar, Yuni duduk di samping suaminya yang sedang tidur. Ia tiba-tiba saja merasa merinding. Sekitar pukul 2 dini hari, mereka terbangun ketika Adlan mengerang kesakitan. Sebilah pisau pengupas bawang menancap di pahanya dan di samping tempat tidur terlihat Aska yang menyeringai dengan mata yang terpejam. Yuni lantas memukul anaknya sampai terjatuh dan Aska pingsan seketika. "Yuni!" bentak Adlan. Dengan paha yang masih tertancap pisau bawang, Adlan membopong Aska dan membaringkannya ke atas kasur. Ia mengerang menahan sakit ketika mencabut pisau tersebut. Darah merembes dari luka tersebut. Adlan mengikat pangkal pahanya dengan kain untuk menghentikan darah yang keluar. "Aska, Nak, bangun Nak, Aska!" panggil Adlan berkali-kali. Raut wajahnya terlihat begitu sangat khawatir dan panik. "Mama tidak sengaja, Mama kaget. Aska, maafkan Mama, Nak," isak Yuni.
Hingga pagi menjelang, Aska masih belum sadarkan diri. Wajahnya juga terlihat sangat pucat. Adlan berjalan dengan kaki terpincang keluar rumah. Ia mengeluarkan sepeda motornya ke halaman. Beberapa saat kemudian motor yang dikendarai Adlan pun melaju meninggalkan halaman rumahnya. Di dalam kamar rupanya Aska perlahan-lahan sudah mulai tersadar. Suaranya lirih terdengar saat mengucapkan kata sakit. Yuni memeluk dan menciumi anak semata wayangnya itu dengan penuh kasih sayang. Namun hanya beberapa saat saja ia lantas menjerit ketika mendapati Aska yang tadi ia peluk berubah menjadi sebuah kepala dengan mata yang melotot menatapnya. Yuni melemparkan kepala tersebut dan berlari keluar rumah. Ia terisak-isak saat berada di luar rumah. Beberapa ibu-ibu tetangganya terlihat heran melihat Yuni yang sudah mirip seperti orang gila tersebut. Namun mereka tidak ada yang berani mendekat, karena memang walaupun bertetangga, mereka tak pernah saling bertegur sapa. Saat Adlan tiba di rumah bersama seorang laki-laki berusia 40 tahunan yang membawa tas peralatan kesehatan tersebut, segera menenangkan Yuni. "Sayang, ini aku, tenang, kamu kenapa?" ucap Adlan seraya memeluk tubuh istrinya yang gemetar. "Dia bukan Aska," isaknya. "Maksud kamu apa sih? Kamu kenapa bisa sampai keluar begini? Ayo masuk ke dalam." Saat mereka masuk ke dalam kamar, terlihat Aska masih terbaring lemah. Mata Aska perlahan-lahan terbuka setelah diperiksa oleh Pak Mantri. "Bah, sakit bah," rintih Aska. "Iya sayang, Abah tahu. Ya Allah Aska, kenapa kamu bisa sampai seperti ini sayang?" "Tifusnya kambuh ini," ujar Pak Mantri. "Lalu bagaimana Pak? Apa harus dibawa ke rumah sakit?" tanya Adlan kalut. "Ya lebih baik dibawa saja ke rumah sakit agar bisa ditangani lebih lanjut." "Ya Allah," ucap Adlan sembari mengelus kepala anaknya. Hari itu juga Aska dibawa ke rumah sakit menggunakan ambulan. Namun sepanjang perjalanan anak itu hanya menangis dan menangis, membuat ayahnya menjadi semakin panik dan khawatir. Sementara Yuni cuma diam saja, tatapan matanya kosong dan seperti orang tak sadar. Singkatnya, setelah sampai di rumah sakit, Yuni malah mengamuk dan terus-menerus meneriakkan kata hantu sambil menunjuk ke arah perawat yang lalu lalang di depannya. Akibatnya Adlan kena teguran dan disuruh untuk menenangkan terlebih dulu istrinya kalau mau masuk ke dalam. Adlan kalang kabut. Ia terus memikirkan anaknya, namun juga harus berusaha untuk menenangkan sang istri. Seorang ibu-ibu yang memakai kerudung berwarna merah hati dengan manik-manik putih nampak menatap Adlan dan Yuni. Lalu dengan sedikit tertatih, beliau berjalan ke arah keduanya. "Istrimu kena kiriman orang, seseorang yang pernah dekat dengannya. Berhati-hatilah," ujar ibu-ibu tersebut membuat Adlan termenung. "Maksud ibu kiriman seperti apa? Guna-gunakah?" tanya Adlan. "Kiriman yang tidak bagus dan niatnya untuk menghancurkan rumah tangga kalian. Berhati-hatilah karena ada sosok yang mengikuti kalian," ucap si ibu sebelum pergi. "Bu," panggil Adlan. Namun saat ia akan mengejar ibu-ibu tersebut, tiba-tiba saja Yuni pingsan yang membuat Adlan mengurungkan niatnya mengejar si ibu. 3 hari sudah Aska dirawat di rumah sakit tersebut. Perlahan-lahan keadaannya mulai membaik. Adlan nampak senang, namun kini malah istrinya lagi yang berbeda. Yuni banyak diam dan sering melamun. Hari itu merupakan hari kelima dan sebentar lagi Aska sudah boleh pulang ke rumah.
Sengaja Adlan meminta bantuan pada Romi untuk menjaga anak dan istrinya di rumah sakit, karena ia sendiri akan pergi ke sebuah tempat yang merupakan pondok pesantren. Ia ingin meminta bantuan pada salah satu kiai yang mengajar di pesantren itu. Adlan menimang-nimang botol air doa pemberian dari sang kiai. Air itu nantinya akan ia minumkan pada anak dan juga istrinya. "Kok lama, kemana saja kamu?" tanya Romi. Adlan hanya tersenyum dan memilih untuk tidak menceritakan perihal kemana dia pergi tadi. Saat berada di rumah, Adlan menerima panggilan masuk dari nomor yang tidak dikenal. Si penelpon mengancam dan mengata-ngatainya. Adlan tidak menanggapi dan lekas mematikan sambungan telepon tersebut. Malam harinya ketika Adlan sedang minum kopi sambil menonton televisi, ia dikagetkan dengan suara seperti atap-atap di atasnya dibongkar paksa. Namun ketika ia menengadah, atap-atap itu masih terlihat utuh dan baik-baik saja. Lalu apa yang ia dengar barusan? Krek, krek. Suara aneh lagi-lagi muncul dari balik lemari yang digunakan Yuni untuk menaruh piring serta gelas-gelas koleksinya. Adlan mencoba mencari sumber suara aneh tersebut, namun tidak ada apa-apa di sana. Adlan juga membaca surat Anas ketika ia mengingat kata-kata dari si ibu beberapa hari lalu. Namun entah kenapa, baru sepenggal ayat yang ia baca, mendadak suhu ruangan ber-AC itu menjadi panas. Adlan mengedarkan pandangannya ke segala penjuru ruangan, namun matanya tak bisa menangkap apa-apa. Dari dalam kamar terdengar suara jeritan dari istrinya. Adlan bergegas masuk ke dalam kamar dan matanya terbelalak ketika sudah berada di ambang pintu. Ia melihat Yuni yang sudah duduk meringkuk menangis sesenggukan di sudut ruangan kamar. Di kasur, Aska anak itu mengalami kejang-kejang. Mulutnya berbusa dan bagian hidungnya mengeluarkan darah kental yang menghitam. Adlan sangat panik saat itu, sampai-sampai ia tak bisa mengingat apapun tindakan yang bisa ia lakukan untuk menyelamatkan anaknya. "Rumah sakit, kita bawa Aska ke rumah sakit," ujar Adlan setelah beberapa saat berpikir. Namun Yuni tak bergeming. Wanita itu terus saja menangis dengan wajah yang ditutup dengan kedua telapak tangannya. "Yuni, ayo kita bawa Aska ke rumah sakit. Kau ikut atau tinggal?" ujar Adlan. Karena keadaan Aska sudah benar-benar sangat mengkhawatirkan, akhirnya Adlan meninggalkan istrinya di rumah seorang diri. Adlan memacu kendaraannya dengan kecepatan yang sangat tinggi. Beberapa pengguna jalan lainnya sempat mengklakson karena kendaraan Adlan menyelip dan mengambil jalan orang tanpa menyalakan lampu sen dan tanpa menggunakan helm. Adlan tak peduli. Saat itu yang ia pikirkan hanyalah keselamatan anaknya. Namun untung tak dapat diraih dan malang tak dapat ditolak. Saat ia sampai ke rumah sakit, rupanya keadaan Aska sudah tak bernyawa. Dunia Adlan serasa hancur seketika. Bagaimana tidak, anak yang sangat ia cintai meninggal tanpa sempat diberikan pertolongan. Adlan histeris dan beberapa perawat juga satpam mencoba menenangkannya. Aska adalah satu-satunya alasan Adlan mau memberikan kesempatan kedua untuk Yuni. Tapi sekarang, setelah selesai acara menuju hari, keluarga Adlan pulang ke kampungnya masing-masing. Kini tinggallah mereka berdua di rumah tersebut. Suasana rumah lenggang dan sepi. Hanya ada suara cicak di dinding rumah. "Aku ingin cerai," ucap Yuni. "Kenapa? Ini baru 7 hari setelah kepergian Aska, dan kau masih sempat-sempatnya memikirkan hal itu." "Aku ingin Malik, hanya Malik,"
ujar Yuni membuat Adlan yang penyabar itu menjadi dongkol. Sudah dari waktu itu kau kusuruh pergi, tapi kau malah memilih tinggal dan merengek meminta kesempatan kedua padaku. Kau jangan seenaknya begitu, Yun. Apa kau tak merasa sedih karena kepergian Aska? Yang mati tidak perlu ditangisi, jawab Yuni ketus tanpa menoleh. Baik, kalau memang itu yang kau mau, mulai malam ini aku jatuhkan talak 1 untukmu, Yuni, ujar Adlan lalu masuk ke dalam kamar dan mengemasi barang-barangnya. Malam itu Adlan berjalan kaki menuju ke rumah Romi sahabatnya. Di sana Adlan menceritakan semuanya pada Romi sambil terisak. Sudah kau talak? Ya, dia mau seperti itu. Aku bisa apa, Mi? Romi menghela napas panjang. Kenapa kau baru cerita sekarang setelah kejadian, Lan? Ya Allah, apa kamu tidak percaya padaku sebagai sahabatmu? Kalau dari awal kau cerita padaku, mungkin aku sudah bisa menolongmu, setidaknya membawamu kepada seseorang yang bisa membantumu, ujar Romi dengan nada penuh penyesalan. Bahu Adlan semakin berguncang, tangisnya kembali pecah. Romi memeluk Adlan dan menenangkannya. Semua sudah terlanjur. Aku tidak menyalahkanmu. Sama sekali tidak. Luapkan semuanya. Menangislah kuat-kuat agar kau lebih tenang setelahnya, ucap Romi seraya mengusap-ngusap punggung Adlan. Hari itu Romi datang setelah pergi selama 2 hari. Ia membawa sesuatu mirip botol kecil dan memberikannya pada Adlan. Jangan tanya ini apa dan aku dapat dari mana. Yang pasti ini akan sangat berguna untukmu kalau masih bisa bertemu dengan Yuni. Masukkan 3 tetes minyak ini ke dalam minumannya. Aku yakin Yunimu itu terkena sesuatu yang jahat dari laki-laki itu, ujar Romi. Tapi aku tidak memaksamu untuk rujuk dengan Yuni. Aku hanya ingin kau membebaskan Yuni dari pengaruh laki-laki itu untuk terakhir ini saja, Lan. Bagaimanapun juga Yuni pernah ada di hatimu dan mungkin sampai saat ini pun masih ada. Tapi apa ini tidak menyalahi agama? Ya Allah, ini hanya perantara, Lan. Kau berobat ke dokter dan sembuh pun itu cuma perantara. Semuanya Allah juga yang menentukan. Kita sebagai manusia wajar saja jika ingin berikhtiar, ucap Romi. Sudah, jangan ragu-ragu. Aku tidak mau kau benci pada Yuni dikarenakan pengaruh dari laki-laki itu. Setidaknya walau kalian bercerai, kalian tidak bermusuhan, nasihat Romi. Adlan membenarkan perkataan dari sahabatnya itu dan berjanji akan menuruti saran yang diberikan oleh Romi. Adlan berhasil memasukkan minyak tersebut ke dalam minuman Yuni. Awalnya Yuni seperti ragu untuk meminumnya, namun karena dipaksa oleh Adlan, akhirnya Yuni pun meminum air tersebut. Dan setelah hari itu Adlan sudah tak pernah lagi menemui Yuni sebagaimana janji yang sudah ia ucapkan saat memaksa Yuni meminum air waktu itu. Di acara 40 hari Aska, Yuni datang menemui Adlan dengan menangis-nangis. Ia meminta maaf. Namun Adlan yang sudah memantapkan hatinya untuk tidak akan rujuk lagi dengan Yuni itu pun hanya menasihati Yuni. Kejarlah kebahagiaanmu, Yun, dan kudoakan semoga kamu mendapatkan laki-laki yang jauh lebih baik daripada aku dan yang bisa membahagiakanmu dunia dan akhirat, ucap Adlan sebelum meninggalkan rumah itu. Rumah dan kendaraan yang ada ia berikan semuanya untuk Yuni, dan Adlan hanya keluar dengan sehelai pakaian dari rumah yang penuh kenangan tersebut. Setetes air mata jatuh dari sudut mata lelaki baik tersebut ketika ia mengakhiri ceritanya.
Untuk mantan istriku dimanapun kau berada, doaku selalu menyertaimu. Semoga kau bahagia dengan laki-laki yang sekarang telah menjadi suamimu. Aku pun di sini sudah mempunyai keluarga kecilku dan anakku Aska yang sekarang sudah berumur 2 tahun. Mungkin bila ada jodohnya kita akan berbesan, ucap Adlan dengan senyum manisnya. Semoga saja dari cerita ini kita semua bisa mengambil hikmahnya, menjadikan jalan cerita yang pernah mereka lalui sebagai pelajaran bagi kita semua. Ceritanya sekian dan terima kasih yang sudah menonton video ini. Dan mohon maaf bila ada salah kata. Yang belum subscribe, mohon subscribe, like, dan komen agar channel aku terus berkembang.